بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Jamaah dan ikhwat sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali satu hadis, dan ini menjadi hadis yang ke-12 dari tema besar yaitu urgensi niat di dalam kitab karangan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Riyadhus Shalihin, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua. Hadis ini cukup panjang dan seringkali dijadikan sebagai dalil oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau kita bahas tawassul dengan cara-cara yang syar'i atau yang dibenarkan, maka riwayat ini pun seringkali dijadikan hujjah oleh mereka. Tapi kalau seandainya kita kaitkan dengan ilmu fikih, itu juga hadis ini seringkali dijadikan sebagai acuan dan hujjah oleh mereka. Namun jamaah yang dirahmati Allah, dari sekian banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis yang cukup panjang, dan ini tidak nanti kita baca tapi kita ceritakan bil makna, secara makna yani saja, karena begitu panjangnya hadis ini. Dari sekian banyak faedah dan pelajaran bisa kita petik dari hadis ini adalah tentang urgensi dan pentingnya yakni keikhlasan. Bahkan keikhlasan itu sendiri itu menjadi sebab yang bisa membuka pintu-pintu kemudahan dan menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Dan ini adalah intisarinya. Namun faedah lain juga tidak luput kita sebutkan biidznillah taala. Tapi yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang 3 orang. Ya. 3 orang ini ternyata memiliki latar belakang satu ibadah yang dianggap paling ikhlas. Ketika mereka bertiga berangkat untuk memenuhi sebuah hajat, qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan dalam riwayat yang hujan. Ya, akhirnya mereka mencari tempat untuk berteduh. Maka ditemukanlah sebuah gua yang terbuka. Mereka berusaha bertiga untuk masuk ke dalam sana. Subhanallah, tanpa disangka gua ini ternyata tertutupi oleh sebuah batu yang sangat besar, yang tidak memungkinkan bagi orang yang di dalam tersebut, meskipun hanya untuk 1 orang saja tidak mungkin untuk bisa keluar dari gua tersebut. Benar-benar tertutupi dengan rapat yakni sekali. Dan itu tidak disangka. Maka disinilah mereka saling memberikan nasihat satu dengan yang lain, karena mereka sudah tidak mungkin lagi untuk berteriak sekuat tenaga. Tak mungkin lagi ada orang yang mendengar seruan pun demikian dengan permintaan tolong mereka, dan itu tidak akan bisa memberikan manfaat dan akan semakin menguras energi mereka. Didorong apalagi gak mungkin. Maka mereka saling memberikan nasihat. Kita semua tidak akan bisa keluar dari sini kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutkan satu persatu di antara kita, manakah amalan yang sekiranya paling ikhlas selama ini kita kerjakan. Coba diingat-ingat. Coba dikenang kembali. Adakah amalan yang dianggap paling ikhlas? Maka laki-laki yang pertama bercerita, dan ini diutarakan kepada Allah, ya Rabb, dahulu aku memiliki satu amalan soleh,
Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan yang paling ikhlas sepanjang hidupku. Satu kebiasaan, setiap hari aku memerah yakni susu untuk saya persembahkan kepada kedua orang tuaku. Tapi suatu hari aku harus mencari pakan ternak di tempat yang agak jauh. Sehingga ketika kembali ke rumah, aku jumpai kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Meskipun sudah aku perah dan sudah saya siapkan segelas susu untuk mereka berdua, tapi itu menjadi sia-sia karena mereka berdua sudah tertidur. Dalam hal ini aku dalam kebimbangan. Di satu sisi aku harus menunggu kedua orang tuaku hingga bangun karena aku tidak bisa menomorduakan mereka berdua. Di sisi lain aku mendengar bagaimana suara tangis anakku. Mereka ingin makan, mereka ingin minum. Maka disinilah aku tetap mempertahankan untuk memegang segelas air susu tersebut hingga terbangun. Subhanallah, ternyata bangunnya kedua orang tuaku ketika fajar menyingsing. Ketika mereka terbangun, aku kasih mereka berdua, kedua orang tuaku, air susu, baru kemudian aku berikan kepada anak dan istriku. Subhanallah. Baru kemudian lelaki pertama ini berdoa kepada Allah, Allahumma ya in kuntu ta'lam in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fajruj anna ma nahnu fihi. Ya Rabb, jikalau apa yang aku lakukan, yang aku kerjakan dari amalan tersebut ibtigha'a wajhik, itu benar-benar demi untuk mengharap ridho dan wajahmu ya Rabb, fafruj anna, maka turunkanlah kemudahan untuk kami, hilangkanlah kesukaran dari kami, manahnu fihi, dari apa yang sedang kita hadapi di dalam gua ini. Subhanallah, dengan izin Allah, doa lelaki pertama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut gua sudah mulai terbuka sedikit, tapi tidak mampu untuk bisa keluar. Maka di sini giliran lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku dulu memiliki bintu ammi. Ya, kalau istilah kita itu adalah sepupu, dan sepupu itu bukan mahram untuk kita. Sedangkan dia adalah seorang perempuan yang paling aku cintai selama ini. Artinya belum ada hubungan pernikahan di antara mereka berdua. Ya, aku sering menawarkan keinginanku untuk menikah tapi selalu tertolak. Ya, maka suatu hari si sepupu yang cantik yang aku cintai dan aku sukai ini ternyata menghadap kepadaku karena ada satu kebutuhan. Ini adalah kesempatan dan peluang hingga aku memberikan 120 dinar. Tapi dengan satu syarat, dia harus berzina denganku. Di awal sepupu tersebut tidak mengatakan sepatah kata pun, karena mungkin dalam kondisi kebimbangan. Di satu sisi dia butuh uang, di sisi lain dia juga nggak bisa untuk menolaknya. Tapi subhanallah, ini cerita si laki dua ini. Ketika aku sudah hendak yakni membuka auratnya, maka disinilah sepupuku perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Tidak ada yang bisa membuka cincin ini kecuali adalah orang yang berhak. Ya, cincin di sini artinya adalah kinayah, maaf, yakni kemaluan. Maka seketika itu aku tinggalkan karena rasa takutku. Aku ingat dengan Engkau ya Rabb. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Rabb, aku tidak mendapati amalan yang paling ikhlas kecuali apa yang aku lakukan yang tadi. Aku benar-benar tinggalkan kemaksiatan. Perzinaan itu sebenarnya ada di depan mata, lantas aku tinggalkan begitu saja. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau seandainya apa yang aku tinggalkan dari kemaksiatan itu demi untuk mengharap ridhamu, karena ketulusan dan keikhlasanku kepada Engkau ya Rabb, maka bukakanlah pintu-pintu kemudahan untukku dari segala kesulitan yang sedang nahnu fihi, kami hadapi. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala langsung kabulkan. Mulut gua agak sedikit terbuka lagi.
tapi tidak mampu juga untuk bisa keluar meskipun untuk satu orang. Maka di sini giliran lelaki yang terakhir, yang ketiga. Dia berusaha untuk mengingat-ingat. Maka sampai pada satu amalan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala unek-uneknya, ya Rabb, demi Allah, dahulu aku adalah seorang majikan. Aku punya beberapa dan banyak sekali karyawan. Ada salah satu karyawan, ketika pembagian gaji bulanan bahasa kita, ternyata ia menghilang entah kemana, padahal ini adalah haknya. Dalam kondisi kebingungan, akhirnya aku investasikan, aku kelola lagi, aku kembangkan. Dari gaji yang seharusnya menjadi hak karyawan itu, subhanallah, bertahun-tahun lamanya ternyata berubah menjadi aset yang sangat berkembang pesat. Pada saatnya kemudian si karyawan ini datang kepada majikannya meminta dan menuntut haknya dahulu. Maka si majikan dan dia sendiri, akhirnya aku berikan semuanya. Sejatinya gajimu dahulu ini sudah aku investasikan dalam wujud unta-unta yang kau lihat. Pun demikian dengan lembu dan sapi, serta juga kambing-kambing, hingga hasil dari keuntungan hewan-hewan ini saya belikan juga hamba saya. Subhanallah, beranak pinak. Ya, dulu cuma kambing, ternyata dia punya aset apa? Unta, punya kambing, punya sapi, bahkan punya hamba saya. Akhirnya si karyawan itu merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Iya, itu memang wajar adanya. Ini semua adalah milikmu. Subhanallah, akhirnya kemudian dia ambil semua, tak tersisa satu pun. Tidak tersisa unta, wala kambing, wala juga sapi, sampai hamba saya semuanya dibawa, diborong semuanya, tak tersisa sedikit pun. Baru kemudian lelaki ketiga ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau seandainya apa yang aku lakukan itu murni atas harapan aku bisa mendapatkan pahala yang setimpal dari Engkau, ya Rabb, fafruj anna mimma nahnu fihi. Maka bukakanlah, turunkanlah kepada kami pintu-pintu kemudahan dari kesukaran dan kesulitan yang sedang kami hadapi di dalam gua ini. Subhanallah, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa lelaki yang ketiga ini, akhirnya terbuka. Dengan itulah kemudian mereka bisa keluar dari kuda tersebut. Kisah ini selesai. Memang sangat panjang, saya tidak baca nas dan teks hadisnya, tapi secara umum ini adalah kisah tiga orang yang diceritakan oleh Nabi SAW. Apa saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dan faedah berharga yang bisa kita petik dari hadis yang cukup dan sangat panjang ini. Yang pertama, seperti biasa, kita akan bahas biografi dari perawi hadis ini. Kebetulan perawi hadis ini yaitu Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma belum kita sampaikan pada hadis-hadis sebelumnya. Mulai dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 11 kemarin Abdullah ibnu Abbas, ya. Dan hadis yang ke-12 ini perawinya baru, artinya baru kita jumpai di hadis yang ke-12. Abdullah ibnu Umar ini memiliki biografi yang sangat unik di dalam sejarah Islam di antara para sahabat-sahabat yang lain. Apa saja keunikan, keutamaan dan keistimewaan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Kita bagi menjadi 3. Tentang riwayat beliau singkat mulai dari nasab dan lahirnya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang keutamaan dan keistimewaannya, dan yang ketiga bagaimana proses detik-detik wafat dan kematian beliau radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama berkaitan dengan nasab dan masuk Islamnya beliau. Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab dan saudara dari Hafsah, dan kita tahu Hafsah ini salah satu istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi subhanallah ya. Putrinya Abu Bakar siapa? Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian putrinya Umar, Hafsah, juga dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Jadi Hafsah ini.
Khalifah yang ketiga Utsman menjadinya apa Rasulullah? Menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang terakhir Ali menjadi menantu juga. Subhanallah. Ya, jadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khalifah 1 2 3 sampai yang keempat ini ternyata memiliki hubungan musaharah ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Umar ini ketika masuk Islam di usia yang masih belia 10 tahun. Ya, kalau ayahnya Umar bin Khattab ada mengatakan di usia 30-an, ada mengatakan 36 tahun karena Abu Bakar 38 lebih tua. Di usia 30 lebih ayahnya yaitu Umar masuk Islam. Sedangkan perawi hadis ini putra dari Umar Abdullah di usia 10 tahun. Ada satu kejadian unik. Ketika Abdullah ibnu Umar ini kan masuk generasi sahabat junior. Ya, ketika masuk Islam masih usia 10 tahun. Subhanallah, dia punya komunitas, mungkin istilah kita mungkin geng. Usia-usia yang sebaya dengan beliau. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Amr, ada juga Al-Barra ibnu Azib, ada juga Zaid ibnu Thabit dan ada Usama ibnu Zaid. Mereka adalah sahabat-sahabat junior. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan akan ada perang Uhud, mereka semua bergerak, mereka semua mendaftarkan diri berharap bisa ikut berperang. Tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi ketat. Karena peperangan itu bukan hanya sekedar selera keinginan kemudian diijabahi kemudian diloloskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita melalui proses ujian fit and proper testnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa lolos melaksanakan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan perkara yang mudah. Salah satu kriteria ketatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cukup umur dan cukup usia. Nah, ternyata gengnya dari Abdullah ibnu Umar ini semuanya nggak cukup umur. Ditolak semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pun nggak bisa memberikan syafaat karena ini bukan sekedar menyerahkan nyawa, tapi benar-benar demi untuk kejayaan Islam juga kalau seandainya kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Maka ketika minimal 15 sedangkan mereka ada yang 14, ada 13, terpaksa mereka tereliminasi. Makanya mereka kembali, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tangis. Tapi sekali lagi ayah-ayah mereka tak berani untuk memberikan syafaat karena sekali lagi ini adalah sebuah peperangan, bukan hanya sekedar setor nyawa. Umar, ayah dari Abdullah ibnu Umar ini tidak bisa memberikan syafaat. Pun demikian dengan Zaid ibnu Harithah. Itu adalah kekasihnya Nabi SAW. Ketika Usama putranya itu belum cukup umur, tereliminasi pun gak berani untuk memberikan syafaat. Sama juga dengan sahabat senior, sahabat-sahabat junior, misalnya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, ayahnya As-Sabiqun Al-Awwalun pun gak bisa memberikan syafaat. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Umar bersama komunitas sebayanya ini akhirnya baru mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, dan begitulah seterusnya peperangan demi peperangan diikuti oleh Abdullah ibnu Umar. Taib, ini sekelumit tentang riwayat nasab dan masuk Islamnya Abdullah ibnu Umar. Yang kedua tentang keutamaan dan keistimewaan serta kelebihan dari Abdullah ibnu Umar. Sebenarnya banyak kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Umar, tapi kita menyebutkan 4 saja secara global. Yang pertama, Abdullah ibnu Umar ini dianggap sebagai satu di antara 4 orang yang berhak memberikan fatwa. Jadi memberikan fatwa itu bukan kewajiban, hak setiap sahabat. Makanya dikenal di kalangan sahabat itu ada al-abadilah al-arba'ah. Ada 4 orang yang semuanya namanya Abdullah. Disebut al-abadilah al-arba'ah itu karena mereka memiliki kecakapan, kelebihan dalam hukum syariat. Makanya mereka berhak untuk memberikan fatwa. 4 orang ini salah satunya memang Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dan yang terakhir adalah Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam.
Jadi mereka semua bernama Abdullah. Makanya kemudian digabungkan, dijamakkan, dibuat dalam bentuk plural menjadi apa? Al-Abadilah. Ya, Al-Abadilah itu artinya Abdullah. Mungkin namanya Muhammad. Kemudian kita punya komunitas semuanya namanya Muhammad. Dibuat komunitas, dijamakkan menjadi apa? Muhammadun. Seperti itu. Lah ini Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ada 4 orang yang berhak untuk mengeluarkan fatwa karena memang itulah salah satu kelebihan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar. Kemudian keistimewaan yang kedua, jamaah dirahmati Allah, Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat yang menduduki ranking kedua di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kita tahu ranking pertama siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah yang masuk senior. Lah, nomor 2 itu adalah Abdullah ibnu Umar dengan 2630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2630 hadis. Sudah ya ribuan ya, bukan hanya ratusan. Jadi setiap kali Nabi SAW menyampaikan atau mungkin barangkali menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Nabi SAW, itu adalah bagian dari bentuk hadis. Jadi itu benar-benar diingat selalu, direkam kuat dalam memorinya Abdullah ibnu Umar. Dan itu bukan hanya sekedar, maaf kalau mungkin lafadz itu kan, kalau kita pengen bercerita pada 10 tahun yang lalu kita nggak bisa mengingat kembali. Ya, mungkin fima makna, sepertinya bahasanya seperti ini, dulu ibu pernah berwasiat sepertinya. Jadi nggak bisa ya dengan lafadz asli. Beda dengan riwayat hadis ini jemaah. Kalau riwayat hadis berkaitan dengan teks atau ucapan Rasulullah, itu nggak boleh dikarang sendiri. Dan para sahabat itu bukan tipe seperti kita. Mereka adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan memori yang kuat. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Itu angkanya sekali lagi, Abdullah ibnu Umar bisa menampung dalam memorinya 2630 hadis. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga sebelum yang terakhir dari Abdullah ibnu Umar, ya, beliau adalah orang yang paling kenceng, paling rajin dan paling kuat sholat. Ya, sholat malamnya, sholat sunnahnya. Ya, kalau seandainya sholat sunnah, sholat malamnya kenceng, apalagi sholat wajibnya, itu nggak perlu kita bahas. Lah, ternyata hal ini diawali oleh motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pujian dari beliau kepada Abdullah ibnu Umar. Di dalam sebuah riwayat, Abdullah ibnu Umar ini ketika masih belia, ya seperti kita mungkin iktikaf juga ikut ketika kecil. Ketika para seperti ini sahabat-sahabat besar, ini sahabat ya insyaallah ya, artinya sahabat Islam ya, ketika ikut kajian yang kecil-kecil juga ikut ya. Ini ada satu cerita ketika Abdullah ibnu Umar di usia belia, dia ikut bersama dengan sahabat-sahabat senior di Masjid Nabawi, dan kadang-kadang dia ikut tidur bersama mereka di Masjid Nabawi. Pada suatu malam ketika tertidur di Masjid Nabawi, beliau bermimpi diajak untuk berkeliling ke surga. Entah apa kisah ini yang akhirnya dia merasa pengen tahu apa sih pesan dari kisah ketika dia dibawa untuk berkeliling ke surga. Maka untuk bercerita langsung kepada Nabi SAW dia merasa malu. Karena apa? Dia masih belia, masih kecil. Yang akhirnya dia lewat siapa? Kakaknya. Siapa? Hafsah. Karena Hafsah ini adalah istrinya dari Nabi SAW. Diceritakan kisahnya itu kepada Hafsah. Hafsah kemudian menceritakan kepada Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan satu komentar, ni'mar rajuli Abdullah law qama minal lail. Sebaik-baik lelaki itu adalah Abdullah ibnu Umar ini. Ada mengatakan demikian, law shalla minal lail, seandainya ia itu sholat malam, sholat qiyamul lail, dan selalu menjaga sholat sunnah. Subhanallah. Ternyata kalimat singkat namun syarat akan makna ini menjadi motivasi terbesar yang bisa mengubah kehidupan Abdullah ibnu Umar. Dan semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malamnya.
Makanya itu diceritakan oleh muridnya itu Nafi. Nafi ini pernah bercerita, ya, tidak ada yang bisa menyaingi sholat sunnahnya Abdullah ibnu Umar. Karena Abdullah ibnu Umar ini selalu menjaga wudunya di saat mau sholat. Selesai sholat, dia selalu membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Dan pernah ketika Abdullah ibnu Umar ini telat sholat isya berjamaah, ya, sholat berjamaahnya telat karena ada udzur, dia ganti dengan sholat malam semalam suntuk. Sampai ketika menjelang pagi dia tanya kepada Nafi, Nafi, sudah terbit fajar atau belum? Belum. Dia lanjut sholat lagi. Subhanallah, hanya karena apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Sekali itu diganti dengan sholat malam semalam suntuk. Makanya banyak di antara yang para sahabat itu, maaf ya, mereka saling memuji itu hal yang biasa. Karena mereka adalah para sahabat yang alhamdulillah diberikan kelebihan jauh dari penyakit apa? Hasad. Jadi mereka saling memuji. Mungkin tidak seperti kualitas dan karakter kita. Kadang-kadang ketika kita merasa, maaf, titel kita lebih panjang, ya, melihat murid kita yang masih ingusan, tapi sebenarnya kebenaran ada pada dirinya, itu seakan-akan kita bakhil banget, keluh lisan kita untuk memberikan pujian kepadanya. Hal ini tidak berlaku bagi para sahabat. Para sahabat senior Abu Hurairah sampai Aisyah, ya, itu benar-benar melayangkan pujian banyak kepada Abdullah ibnu Umar. Mengenai apa? Salah satunya adalah kuatnya dia di dalam menjaga salat. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Subhanallah, ternyata ini tidak bisa dipisahkan dari motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kita memberikan motivasi itu enggak ada ruginya bagi kita. Untuk anak kita misalnya, ya, meskipun kadang-kadang tidur terus, kita kasih pujian, jangan celaan. Kita paksa lisan ini. Barangkali dari pujian itulah yang kelak akan bisa memacu dia dan akan selalu diingat olehnya. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini kan sebenarnya tidur-tiduran saja. Di mana? Di masjid. Tapi pujiannya Nabi SAW tetap ada. Motivasinya tetap terselipkan. Sebaik-baik apa? Ya, laki-laki itu adalah Abdullah ibnu Umar kalau seandainya sholat. Padahal sebelumnya dia gak mau sholat. Secara halus dia sindir, tapi di sisi lain ini sudah memuat pujian plus motivasi. Sebagaimana anak-anak kita mungkin atau santri-santri kita. Kalau seandainya anak santri kita membeler, malas, mungkin nakal dan lain sebagainya, kita ubah mindset kita dengan nasihat, dengan motivasi. Ya, serajin-rajinnya itu adalah misalnya namanya Muhammad, meskipun dia paling nakal, paling gak disiplin, tapi mungkin dari situlah kemudian akan memacu dan akan bisa memberikan semangat dan bisa jadi akan merubah jalur kehidupan selanjutnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Umar, dan itu terjadi hingga beliau menjelang wafat. Makanya di dalam sebuah riwayat sebelum beliau meninggal, beliau itu agak sedikit menyesal. Ya, demi untuk mempertahankan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata berimbas pada lemahnya fisik nanti di kemudian hari. Ya, gara-gara saking semangatnya apa? Qiyamul lail, sholat malamnya paling kenceng. Makanya Nafi dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya kalau seandainya Anda melihat bagaimana kuatnya, semangatnya, sholatnya Abdullah ibnu Umar, pasti engkau menyangka dia adalah orang gila. Artinya tanpa merasa ada rasa capek, rasa bosan, rasa lelah, luar biasa orangnya. Tapi subhanallah, ada hal yang dirasakan beliau merasa agak sedikit menyesal. Ya, tapi di sisi lain dia sudah merasa bangga demi untuk mempertahankan menjadi nikmar rajul, sebaik-baik apa? Laki-laki, yaitu selalu menjaga salatnya, dan itu dia pertahankan meskipun di akhir hayat lemah fisiknya ini tidak mungkin lagi bisa ditutupi. Wallahu taala alam. Ini adalah yang ketiga. Adapun yang terakhir, keutamaan yang keempat, Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat yang paling semangat dalam menghidupkan dan melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah orang yang paling semangat dalam menghidupkan dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak luput dari itibaknya beliau. Makanya disebutkan dalam kitab Khilyatul Auliya, Abdullah ibnu Umar ini pernah melakukan satu perjalanan.
Kemudian dia turun, diturun di bawah pohon, dan pohon itu selalu dia rawat, selalu dia siram. Para sahabat yang bertanya, kenapa engkau lakukan hal itu? Saya teringat dulu ketika Rasulullah SAW pernah melewati jalur dan jalan ini, kemudian turun dan singgah di pohon ini, dan ada rasa seakan-akan ingin berbalas budi terhadap pohon yang pernah menjadi sandaran Nabi SAW dan menjadi tempat berteduhnya Nabi SAW, selalu dijaga hingga beliau wafat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Abdullah ibnu Umar ini pernah melewati satu jalur atau jalan, kemudian dia turun, dia tidak mengerjakan apapun. Para sahabat kemudian bertanya-tanya, ngapain kau turun di sini? Kalau seandainya engkau mau makan, silakan makan. Kalau seandainya engkau buang hajat, silakan. Dia cuma turun sebentar, kemudian naik lagi dan melanjutkan perjalanannya. Ternyata ada satu rahasia. Dia masih ingat bahwa Nabi SAW dahulu pernah lewat jalur ini dan di tempat ini beliau turun untuk buang hajat. Sedangkan aku sebenarnya nggak punya keinginan untuk buang hajat. Hanya saja aku ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW, pernah turun di tempat ini, akhirnya aku juga turun. Subhanallah. Seperti itulah semangatnya beliau di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang terakhir berkaitan dengan detik-detik wafatnya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Meskipun beliau hijrah ke kota Madinah, tapi ada beberapa kasus, ada beberapa masalah yang kita tahu terjadinya fitnah di akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, pun demikian sudah dimulai di zamannya Utsman. Beberapa sahabat ini yang dulunya sudah meninggalkan kota Makkah, akhirnya mereka banyak kemudian meninggalkan kota Makkah. Ada yang ke Irak, ada yang ke kota Makkah. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Salah satunya juga adalah Abdullah ibnu Abbas, demi untuk menghindari fitnah yang semakin membesar ketika terjadi pertumpahan darah antara sesama sahabat. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Mungkin saatnya nanti kita akan bahas lebih rinci bi'idznillah taala. Abdullah ibnu Umar ini salah satu di antara sahabat yang akhirnya meninggalkan kota Madinah karena kondisi yang tidak ingin ikut blok. Artinya dalam bahasa kan non blok, nggak ikut blok ini dan juga nggak ikut blok ini. Sama juga dengan Abdullah ibnu Abbas. Akhirnya kota Makkah itu menjadi tempat persinggahan selanjutnya, dan ternyata Abdullah ibnu Umar meninggal di sana di tahun 79 Hijriah di usia 84 tahun. Cukup panjang usianya, lebih tua daripada usia Nabi SAW, sekitar 63, beliau di usia 84 tahun Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Inilah sekelumit tentang biografi dari Abdullah ibnu Umar, perawi dari hadis ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini adalah ikhlas menjadi sebab dikabulkannya doa dan merupakan sebab terbukanya pintu-pintu kemudahan. Ini adalah pelajaran yang kedua, bahwa keikhlasan dan ketulusan kita itu bisa menjadi sebab dikabulkannya doa dan merupakan sebab dibukakannya pintu-pintu kemudahan, terutama di masa-masa kita menghadapi kesulitan. Jadi semua kisah dari 3 orang ini adalah bukti akan keikhlasan mereka, karena mereka sadar tak mungkin lagi lah mereka bisa keluar dari situ kecuali atas pertolongan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginan seorang hamba kecuali atas amalan yang memang dibangun di atas dasar ketulusan dan keikhlasan. Makanya kita lihat bagaimana seluruh doa dari 3 orang itu semuanya berharap, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ibtigha'a wajhik itu menunjukkan apa? Mengharap ridha Allah, menunjukkan ketulusan, menunjukkan keikhlasan. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala segera turunkan dan Allah Subhanahu wa taala segera kabulkan doa-doa mereka. Tidak menunggu dalam waktu yang lama. Mereka hanya berdoa sekali, Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya, subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak salah pernah kita sampaikan yang dahulu di awal-awal tentang urgensi dan keutamaan dari ikhlas. Memang ikhlas ini gampang-gampang susah, tapi memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satu keutamaannya ada pada hadis ini,
yaitu sebab dikabulkannya doa dan sebab dibukakannya pintu-pintu kemudahan bagi kita semua. Pun demikian ikhlas itu juga memiliki keutamaan, dulu pernah kita sampaikan. Itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, termasuk adalah dosa besar. Makanya dulu kita sampaikan kisah seorang pezina perempuan dari Bani Israel, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih ketika memberi minum kepada seekor anjing. Ini adalah kisah yang sangat ma'ruf dan ini terjadi di Bani Israel, sebagaimana disampaikan oleh para muhadditsin, para ahli hadis. Nah, di akhir cerita ini Nabi SAW mengatakan apa? Menutup manis dari kisah yang cukup panjang. Ghafarallahu lahu dzanbahu, ghafarallahu biha dzanbahu. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian meleburkan, menghapuskan, mengampuni dosa-dosa pezina tersebut dengan amalan dia, yaitu memberikan minum. Dan ini adalah bukti bahwasanya keikhlasan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa seseorang, sekalipun itu adalah dosa besar, dosa zina. Makanya para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim, dulu kita sampaikan bahwasanya keikhlasan pada kisah seorang pezina yang akhirnya diampuni dosa-dosanya ini memang terlihat dari beberapa bukti. Disebutkan salah satunya pezina perempuan ini jemaah itu sampai turun ke dalam sumur, dan ini bukan pekerjaan perempuan aslinya. Bahkan sekalipun itu pekerjaan laki-laki, seumur-umur saya juga nggak pernah masuk ke dalam sumur. Ini pekerjaannya sangat berat. Kalau kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ketika turun ke dalam sumur itu tidak ada ember, yang ia pakai perempuan tersebut adalah sepatunya. Ini juga sama. Seumur-umur kita nggak pernah kemudian menggigit sepatu. Itu diambil pakai sepatu kemudian digigit, naik lagi ke atas. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang laki-laki, apalagi seorang perempuan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan beratnya orang ini. Wanita ini berjuang untuk memberikan minuman kepada seekor anjing. Ketika sampai di atas, si perempuan ini kemudian ngasih kepada seekor anjing. Ingat, ini seekor anjing. Artinya tidak dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia masih mending lah, suatu saat nanti mungkin ia akan bisa memberikan balas budinya. Ini seekor anjing. Apa yang kemudian kita harapkan darinya? Seandainya kita tinggalkan juga nggak ada masalah lah. Tapi bagi seorang perempuan ini punya mindset yang berbeda. Dia punya harapan, subhanallah, karena ini memang butuh untuk minum. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kisah ini tidak ada saksi sama sekali. Hanya disebutkan dua pemeran utamanya. Satu wanita pezina dan yang kedua adalah seekor anjing. Nggak ada saksi yang lain. Kalau seandainya ada orang ketiga, mungkin barangkali apa yang dilakukan oleh wanita tersebut demi untuk mendapatkan pujian orang yang ketiga. Tapi tidak ada yang ketiga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya ini kata Ibnu Qayyim? Kalau bukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menguatkan bahwasanya yang dilakukan oleh wanita itu memang berat sekali dan menunjukkan tingginya dan kuatnya nilai keikhlasan. Maka wajar bila di akhir kisah ini Nabi SAW mengatakan ghafarallahu lahu biha dzanbah. Allah akhirnya menghapuskan dosa-dosanya karena apa? Ketulusan. Makanya para ulama mengatakan bukan hanya sekedar gampangnya cuma ngasih apa? Kalau seandainya seperti itu mungkin orang-orang yang punya burung, punya ayam setiap hari dihapuskan dosa-dosanya, nggak segampang itu. Dihapuskan dosa itu butuh apa? Syarat. Salah satunya adalah keikhlasan. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sebab atau keutamaan dari ikhlas bisa kita buka lagi di faedah-faedah hadis yang pertama. Masih ingat insyaallah ya. Saya selalu ingatkan kepada jamaah ini, semuanya Imam Syafi'i semua. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Alhamdulillah, berarti ingat ya. Itu faedah-faedah dan keutamaan dari keikhlasan. Tapi yang kita bahas hari ini dan kita sebutkan tadi, baru dua saja, yang lainnya nanti bisa merujuk kepada catatan kita dahulu. Itu bahwa keikhlasan menjadi sebab dikabulkannya doa dan menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu kemudahan. Sekaligus tadi kita selipkan kisah bahwasanya keikhlasan itu menjadi sebab dileburkannya dan diampuninya
dosa-dosa seorang hamba sekalipun itu adalah dosa besar. Baik. Faedah yang ketiga yang dijama'i dirahmati Allah. Faedah yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik yakni dari kisah ini adalah tentang urgensi dan keutamaan doa. Ya, urgensi dan keutamaan doa. Sebenarnya materi ini tentang doa, urgensi, keutamaan dan macam-macamnya ini saya sampaikan kalau nggak salah 2 pekan yang lalu di Masjid Yani Abdillah. Yang hadir alhamdulillah ini sebagai tadzkir, yang belum berarti ya mudah-mudahan ini menjadi satu wawasan yani baru untuk kita semua. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, urgensi dan keutamaan doa. Artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana peran penting kita selalu bersandar kepada Allah, untuk selalu meminta kepadanya, untuk selalu memohon yakni kepadanya, terutama di saat-saat genting. Lah apa bukti akan urgensi dan penting serta keutamaan yakni berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni ada banyak ada banyak faktor. Yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah, bahwasanya doa itu merupakan ibadah yang paling mulia. Ya, ibadah yang paling mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu intisarinya terletak pada apa? Doa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan apa? Doa. Maka oleh karena itu semua intisari dari ibadah itu terletak pada doa. Dan ini menunjukkan urgensi dan keutamaan dari doa, karena doa merupakan ibadah yang paling mulia. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan urgensi doa, karena dengan kita berdoa itu merupakan wujud penampakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa itu menunjukkan peribadatan sejati kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena didukung oleh 3 sebab. Sebab yang pertama, di saat kita berdoa itu menunjukkan kita butuh kepada siapa? Kepada Allah. Lah itu kenapa doa itu menjadi ibadah yang paling mulia? Karena penampakan ibadah seorang itu terletak pada doa. Dan itu dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, ketika kita berdoa berarti kita sedang butuh kepada Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa itu menunjukkan kehinaan kita. Hal ini berbeda lah ya. Kadang-kadang orang itu butuh tapi tidak menunjukkan kehinaan. Presiden misalnya, butuh kepada bantuan menterinya. Apakah menunjukkan presiden itu lebih hina kedudukannya ketika meminta bantuan kepada bawahannya? Tidak. Ketika seorang CEO minta kepada cleaning service bawahannya untuk menyapu, apakah permintaan ini menunjukkan CEO lebih rendah derajatnya daripada cleaning service? Tidak. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa itu malah sebaliknya. Di saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada dan enggak mungkin terbersit bahwasanya kita meminta kepada Allah menunjukkan kita lebih tinggi atau selevel dengan Allah, itu enggak mungkin. Lah, itu menunjukkan apa? Wujud penampakan peribadatan sejati seorang hamba kepada Allah lewat doa. Satu, menunjukkan kebutuhan kita kepadanya. Yang kedua, menunjukkan kedudukan kita itu lebih rendah, makanya kita butuh kepada Allah. Yang ketiga, para ulama sepakat bahwasanya dengan menunjukkan hinanya kita di hadapan Allah, yang ketiga menunjukkan maha agungnya Allah di atas kita. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah urgensi yang kedua dan keutamaan yang kedua yang menunjukkan bahwasanya satu, doa tadi yang pertama merupakan ibadah yang paling mulia, dan yang kedua dengan kita berdoa itu menunjukkan wujud peribadatan sejati kita kepada Allah. Adapun yang ketiga, sudah adzan? Yang ketiga, taib,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi dari doa. Sebab syirik yang paling dahsyat, syirik yang paling berbahaya, ya, itu adalah kesyirikan di dalam doa. Ya, maka jangan sampai kemudian kita palingkan doa itu kepada selain Allah. Karena kalau seandainya doa itu kita palingkan kepada selain Allah, maka berarti kita masuk ke dalam kesyirikan yang paling sesat, yang paling berbahaya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, nanti kita akan sampaikan setelah adzan. Tafadhal. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi dan keutamaan dari doa yang ketiga, bahwa kesyirikan yang paling dahsyat, yang paling sesat dan paling besar itu ternyata terletak pada kesyirikan seseorang di dalam doa. Ketika seorang itu memalingkan doanya kepada selain Allah, itu adalah bagian dari kesyirikan yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan wa man adall, dan tidaklah ada orang yang paling sesat ketika mereka berdoa memalingkan permohonannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih ekstra hati-hati di dalam kita itu berdoa, karena ini adalah ibadah yang paling mulia, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun yang keempat, yang menunjukkan urgensi dan keutamaan dari doa, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Subhanallah. Kalau tadi seandainya memalingkan doa kepada selain Allah, ini termasuk dosa kesyirikan yang paling berat. Ini kalau seandainya kita nggak mau berdoa, malah sebaliknya kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi." Ya, dalam riwayat yang lain, yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak memintaku, tidak memohon kepadaku, bayangkan. Ya, yaghdab alaihi, dia akan mendapatkan kemurkaan, dia akan mendapatkan kemarahan dariku. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, beliau mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang tidak berdoa. Tapi sebaliknya, orang yang suka berdoa berarti akan mendapatkan apa? Lawannya murka apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya antara kita meminta kepada manusia dengan kita meminta kepada Allah. Kalau seandainya kita terus-terusan meminta kepada manusia, pasti yang namanya manusia semua dengan karakter manusia itu pasti akan merasa jengah, akan merasa bosan, akan merasa juga gak enak saja. Masa minta terus kepadaku. Ya, dan dengan seringnya kita meminta kepada manusia, itu akan menunjukkan kehinaan kita di matanya. Tapi hal ini ternyata berbeda, kontras sekali dengan kita meminta Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya kita meminta kepada Allah, maka semakin menambah kecintaan Allah kepada kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang kelima. Ya, di antara urgensi dari kita berdoa, dan gak akan rugi. Ya, dengan kita berdoa kepada Allah, selain akan mendapatkan kecintaan kepadanya, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita adalah orang yang paling kuat. Dan sebaliknya, orang yang paling lemah itu adalah orang yang enggan untuk doa. Nabi SAW pernah bersabda, "A'jazun nasi man ajiza anid du'a wa abqaluhum man bakhila bis salam." Barang siapa atau orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling lemah itu adalah orang yang paling lemah untuk berdoa kepada Allah. Sedangkan orang yang paling bakhil itu adalah orang yang paling bakhil ketika tidak mau mengucapkan apalagi menjawab salam. Maka di sini Imam Al-Manawi rahimahullah taala menjelaskan, yang paling lemah ini ada dua, yaitu lemah secara fisik dan lemah penglihatan mata hatinya. Jadi orang yang benar-benar lemah secara fisik,
lemah penglihatan mata hatinya, itu ternyata adalah orang yang malas berdoa. Berarti sebaliknya, orang yang kuat secara fisik dan orang yang kuat penglihatan mata hatinya itu adalah orang yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi dari doa, bahwasanya berdoa itu malah menjadi perintah dan instruksi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada kita, memperkuat fisik dan penglihatan mata hati kita, ternyata doa itu sudah menjadi perintah Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Allah memerintahkan kepada kita, doalah, mintalah kepadaku, aku akan pasti mengabulkannya. Di dalam surat Ghafir ayat 60. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, sudahlah saya ini dekat dengan hamba. Falyastajibu li. Maka sambutlah seruanku ini. Artinya ini adalah instruksi dari Allah agar kita selalu doa. Adapun yang terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yang menunjukkan urgensi dan keutamaan berdoa, bahwasanya dengan berdoa ini akan bisa menghindarkan kita dari mara bahaya yang lebih besar. Kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim, sebagaimana pula kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Maryam, surat Maryam Allah Subhanahu wa taala firman ayat 48, "Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyah." Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, intisarinya agar aku tidak mendapatkan kesengsaraan mara bahaya yang lebih besar. Sebagaimana doa yang diutarakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama tidak memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam di awal-awal di ayat yang keempat, qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaibau walan akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Sama juga ketika rambutnya sudah mulai memutih, pun demikian secara fisiknya sudah mulai melemah karena sudah tua. Dia tidak pernah kemudian berhenti untuk doa. Karena dengan berdoa itu enggak akan ada ruginya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian memberikan keturunan, dan ini adalah bagian dari bentuk dari dihindarkannya seseorang yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang lebih besar, meskipun dia baru merasakan dalam waktu yang cukup lama. Tapi terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk membahas peran dan fungsi dari doa ini, ketika kita kembali lagi kepada hadis ad-du'a wal ibadah, maka yakinlah bahwasanya ibadah yang terbaik itu adalah doa. Dan konsep dari ibadah itu pasti berpahala. Jadi enggak rugi. Istilah kita itu enggak bondo, enggak modal. Kita berdoa kepada Allah, doa dikabulkan benar-benar secara real, alhamdulillah. Enggak dikabulkan, kita enggak akan sia-sia, karena doa-doa kita, ucapan-ucapan kita semalam atau tadi waktu setelah sholat atau ketika kita sujud, itu tetap dicatat sebagai amal ibadah yang berpahala. Jadi nggak akan rugi. Nah, inilah yang perlu kita rubah paradigma dan mindset kita. Selama ini kita hanya menganggap bahwasanya doa itu kita butuhkan di saat kita terjepit. Salah. Doa itu adalah huwal ibadah, itu ibadah. Sebagaimana kita sholat kan setiap hari, maka doa pun demikian. Ingat, dengan minimnya kita berdoa, maka itu menunjukkan jarak kita dengan Allah. Dengan seringnya kita berdoa, maka menunjukkan tingkat kecintaan Allah kepada kita dan dekatnya taqarrub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap lantunan doa-doa kita insya Allah akan dicatat sebagai amal yang ibadah yang berbuah pahala. Jadi rugi enggak akan rugi. Nah, ini yang perlu kita rubah paradigma salah di kebanyakan kaum muslimin. Allahu taala alam bisawab. Demikian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bab tawassul.
Ya, karena kalau kita lihat dari pesan dari hadis yang tadi sudah kita sampaikan secara makna, ada pesan tawassul di situ. Apakah setiap tawassul itu diharamkan, ataukah sebaliknya tawassul itu semuanya dianggap ya dibolehkan, ataukah nanti ada pembagian tawassul yang diharamkan dan tawassul yang diperbolehkan? Dan ini biasanya hadis yang seringkali dipakai sebagai hujah oleh para ulama ilmu akidah di dalam membahas bab tawassul. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan dan bisa kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan sebelum ada apa-apa, mengaminkan doanya imam ini termasuk di antara hal yang disunahkan di dalam sholat, karena pertanyaan di dalam sholat ya. Tapi di dalam sholat ini ada tempat-tempat yang khusus di mana kita itu boleh mengaminkan. Yang pertama, para ulama mengatakan ketika kunut nazilah. Itu adalah salah satu di antara sunnah bagi makmum untuk mengamini. Ketika ada kunut nazilah. Dalam kondisi-kondisi yang serba salah, artinya serba salah ini ada bencana besar, ada misalnya gunung meletus dan lain sebagainya, kemudian kunut nazilah, atau seperti saudara-saudara kita di Palestina misalnya, maka seorang makmum atau makmum itu wajib untuk juga mengamini doanya imam. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama dari dulu hingga saat ini. Ya, karena doa itu cuma itu tok. Ya. Lah, doa yang kedua itu adalah doa ketika kunut subuh. Kalau seandainya kunut subuh itu termasuk di antara kunut nazilah, maka itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi kalau seandainya kita punya keyakinan, Ustaz, sepertinya saya hanya percaya pada kunut nazilah, tapi kalau seandainya kunut khusus pada satu sholat tertentu saja, saya tidak kunut. Itu sebagian ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan tetap kita mengamini sebagai makmum dengan mengangkat tangan. Ini adalah dua pendapat di kalangan para ulama dari dulu hingga saat ini, mulai mazhab 4 hingga saat ini. Tapi saya ingin singkat, saya ingin tutup dengan pendapat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa beliau lebih condong untuk mengangkat tangan bagi seorang makmum atau para makmum untuk mengikuti doanya imam dan juga mengamini doanya imam. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengambil dalil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, salah satu mazhab perintis mazhab Hambali, itu adalah sosok ulama yang tidak meyakini sunnahnya kunut subuh. Tapi di saat posisinya itu menjadi makmum, maka beliau juga ikut mengangkat tangan, beliau juga mengamini doanya imam. Ya, meskipun dalam hal ini beliau secara prinsip pribadi, selama dia sholat sendiri enggak, selama dia menjadi imam enggak, tapi posisi ketika menjadi makmum dia mengikuti. Taib, itu adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekali lagi, ini juga tidak luput dari pro dan kontra dari dulu hingga saat ini. Maka saya kembalikan kepada para jamaah, saya hanya mengambil satu pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh bin Baz juga mengatakan demikian. Secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allahu taala alam bissawab. Kalau seandainya pertanyaannya di dalam salat jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan boleh membuka tapi ketika membaca mushaf, tapi dalam kondisi-kondisi genting saja sebenarnya, meskipun sebagian ulama mengatakan boleh. Salah satu contohnya adalah ketika sholat qiyamul lail, itu dibolehkan bagi orang untuk membuka mushaf, tapi disunahkan sebenarnya bagi orang-orang yang sekiranya itu menjadi al-fathu alal imam, di belakang imam untuk membetulkan, enggak semuanya. Lah ini pertanyaan bagus. Kalau seandainya non ayat, misalnya doa-doa, apakah boleh membuka aplikasi? Tidak diperbolehkan sama sekali jemaah. Dan doa itu bebas, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya enggak bisa pakai bahasa Arab, boleh enggak dengan bahasa yang lain, bebas, enggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi. Namun sebagian yang lain mengatakan ambil jalur tengah. Jalur tengah itu adalah kalau seandainya kita nggak bisa dengan bahasa Arab,
Sebagian ulama mengatakan ambil jalur tengah dengan membaca doa sapu jagat. Apa itu? Ya sudah, semuanya masuk situ. Saya pengen dapat istri yang cantik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, tapi hasanah itu sudah ya masuk ya ini juga. Apa yang terlintas dalam benak kita dengan membaca doa itu mudah-mudahan. Lah kalau itu sudah hafal semua ya Rabbana atina ya. Apa perlu? Itu semuanya sudah hafal semua. Ada ulama yang menjadikan ya sudah ambil ya ini saja doa sapu jagat dan keinginan kita lintas ya yakni bersit yakni dalam benak kita di saat kita membaca doa itu. Itu demi untuk menjaga ya supaya doa-doa di dalam yakni kita sholat, terutama di saat kita itu sujud atau sebelum yakni salam, karena ini adalah waktu-waktu mustajab, yakni doa itu tetap terjaga. Tapi sebagian lain mengatakan bahwasanya yakni bebas, ud'uni astajib lakum. Doa dengan bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala Maha yakni memahami dan Maha yakni mengerti. Tapi jangan sampai kemudian membuka, karena ini juga akan jadi perbuatan yang sia-sia dan itu akan jadi syubhat yang lain dan jadi pembuka yakni fitnah. Ya ini misalnya pas kayak gini buka aplikasi, engkau sibuk kayak gitu, nanti ternyata buka lu kok ada iklan-iklan, kok malah nggak karu-karuan, nggak jadi sholat. Maka para ulama tidak menyarankan akan hal itu. Ya, Allahu taala alam yani bisawab. Ini berkaitan yani dengan tawasul ya. Ya berkaitan yani dengan tawasul atau pekan depan Pak. Jadi tawasul itu salah satunya adalah kita berdoa, yani dengan tawasul salah satunya itu adalah dengan nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah ya, atau a'udzu atau Allahumma ar-Rahman ar-Rahim ya muqallib, semuanya disebut nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah atau dengan amalan soleh ini tadi. Itu nanti ada 3 insyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawasul ini hukumnya diperbolehkan. Ya, salah satunya adalah ketika kita jadikan sebagai muqaddimah dalam doa, ketika kita bertawasul dengan perbuatan amal soleh kita itu boleh. Jangan nyomot perbuatan amal soleh orang lain. Ya kita di rumah, ya Allah, ya ini saya berdoa kepada Engkau, ya ini dengan semangatnya tetanggaku untuk datang kajian ke Masjid Pamuda, nggak ada kaitannya. Ya cari amalan kita yang paling ya afdol dengan rasa syukur, kok nggak ada masalah. Itu termasuk bagian dari tawasul dengan amalan soleh yang insya Allah kita akan bahas lebih rinci. Sebagaimana tadi 3 orang ini tawasul semua dengan amalan soleh mereka masing-masing. Tapi ingat amalan soleh bukan amalan yani maksiat. Dan itu diperbolehkan ya, termasuk rasa syukur, yani termasuk yani juga taat yani dalam menjalankan perintah Allah, atau kita mau berdoa karena tadi sudah puasa, atau kita berdoa dengan muqaddimah karena kita sering datang kajian dan lain sebagainya, itu enggak masalah. Ya, asalkan itu termasuk amalan yani soleh, itu enggak ada masalah. Dan salah satu doa itu adalah ketika yani seorang sahabat yani bertawasul ya, yani bertawasul yani dengan yani amalan-amalan yani soleh yani mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih rinci gitu ya. Alhamdulillah insyaallah. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada faedahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan pekan depan kalau nggak ada udzur ya. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.